Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman kelas 8, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan hari ini, pagi ini kita bertemu lagi sama Bu Erin dalam pelajaran IPS yang sekarang masuk bab baru nih teman-teman. Ya, kemarin kan pertemuan minggu sebelumnya ya, hari Senin lalu itu sudah terlaksana ya, alhamdulillah tes formatifnya, dan lumayan ya, beberapa dari kalian ya, hampir sebagian besar alhamdulillah memenuhi kriteria tuntasan minimal atau KKM-nya. Tapi juga ada sebagian yang perlu remedial. Nanti insya Allah Ibu akan segera kabarkan terkait info remedialnya bab ini. Tapi untuk saat ini, untuk pertemuan kali ini, beberapa menit ke depan insya Allah kita akan membahas bab baru ini ya, bab kedua ini, yaitu tentang pengaruh interaksi sosial dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Ya, jadi pembahasan kali ini materinya mengenai sosiologi yang berkaitan dengan interaksi sosial. Ya, mungkin kita langsung aja ya masuk ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, yang pertama kita akan membahas mengenai mobilitas sosial. Terus yang kedua ada pluralitas masyarakat Indonesia, dan yang terakhir adalah konflik serta integrasi dalam kehidupan sosial. Sekarang kita cek. Apakah mobilitas sosial itu? Mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosioekonomi yang mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Jadi, mobilitas sosial itu kalian tuh bisa ambil kata-kata ini ya, kata-kata awalnya yaitu mobil. Mobil itu apa? Mobil itu kan kendaraan yang bisa bergerak, ya kan? Jadi bagaimana mobilitas sosial itu adalah sesuatu perpindahan atau pergerakan yang bisa dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, dan lain sebagainya. Dan itu mempengaruhi lingkungan sosioekonomi. Jadi lingkungan sekitar lah kehidupan manusia seperti itu. Jadi dia itu berfungsi untuk mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Jadi kita bisa melihat status sosial seseorang itu berpindahnya nih dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas, dan lain sebagainya. Sekarang kita cek ya. Oke, sebelumnya pembahasan ini tidak jauh-jauh dari video yang tadi yang sebelumnya kalian tonton. Ya, tentang Raeni. Raeni itu adalah seorang perempuan asal dari Semarang yang memang mendapatkan rezeki ya. Jadi memang Allah sangat menyayangi Raeni, sehingga apa yang didoakan Raeni dan orang tuanya itu terkabul. Jadi Raeni dengan segala usaha kerja kerasnya, dia akhirnya bisa mendapatkan beasiswa terus melanjutkan S1 di luar negeri. Melanjutkan S2 di luar negeri, kemudian dapat lagi S3 di luar negeri. Itu Masya Allah suatu karunia yang sangat besar. Oleh karena itu, kita melihat deh di sini ya, hubungkan dengan apa yang terjadi pada materi yang akan kita bahas, yaitu mobilitas. Sama halnya ya, jadi Raeni itu ada kaitannya nih dengan mobilitas sosial. Terus, kalau untuk yang gambar di sini, kalian melihat di sini ada bapak namanya Bapak Yana Hawi Arifin, yaitu ownernya Keripik Karuhun. Kalian mungkin sering tahu ya, ini kalau zamannya Bu Erin dulu belum ada di Alfamart, sekarang sudah ada di Alfamart, di Indomaret, di minimarket terdekat gitu. Zaman dulu mah kita beli produknya Karuhun ini biasanya nunggu ada orang yang just tip dan lain-lain, jadi benar-benar asli dari Bandung. Jadi benar-benar kita harus beli itu mesen dari Bandung dulu gitu. Nah, jadi kita lihat dari profilnya Bapak ini. Bapak ini awalnya adalah pengusaha properti. Properti itu kan bentuknya seperti perumahan dan lain-lain ya.
itu mengalami kebangkrutan tahun 94. Jadi usahanya itu upside down ya. Dan dia itu akhirnya jadi ketika di tahun 2010, kurang lebihnya tuh 2010 itu zaman yang lagi ngehitsnya keripik-keripik, bangsa-bangsa keripik singkong dipedesin dan lain sebagainya yang pakai level-levelan. Nah, itu lagi zaman-zamannya gitu. Karena di Bandung itu banyak sekali merek-merek yang keripik singkong yang sudah beredar, dia jadi tertarik untuk mau membuka usaha ini. Ya, jadi sampai awalnya mungkin di minggu pertama, minggu kedua penjualan keripik yang dia buat itu masih yang upside down banget, masih yang bener-bener mungkin lakunya cuma nggak nyampe 50 bungkus gitu, mungkin laku cuma sekitar 20 dalam 2 minggu, tapi karena usahanya yang gigih, karena dia itu orangnya bekerja keras, Bapak Yana ini orangnya bekerja keras, akhirnya dia menggait banyak mahasiswa untuk menjual mod by mod. Jadi benar-benar dari satu orang ke satu orang yang lain, seperti MLM lah ya. Jadi menjual nitip ke mahasiswa, nanti kemudian nitip lagi dan ke tempat-tempat yang bisa dijangkau sama daerahnya gitu, daerah Bandung. Akhirnya dalam waktu kurun sekitar 1 bulan 2 bulan ke depannya, penjualannya tiba-tiba menaik drastis sampai ke angka 100.000 bungkus per bulan. Luar biasa nggak tuh ya, Masya Allah. Jadi perjuangan dari nol sampai ke titik itu. Sama halnya dengan Raini. Jadi kedua orang ini merupakan salah satu orang yang mengubah status sosialnya dari bawah ke atas. Jadi kita bisa cek mobilitas sosialnya itu apa. Berarti mobilitasnya itu karena dia berusaha dari nol, maka dari bawah, kemudian karena dia sudah mencapai titik yang atas, karena dia sudah berusaha dan membuahkan hasil yang baik, maka menjadi mobilitas sosial ke atas, dari bawah ke atas. Seperti itu ya contohnya. Jadi mobilitas sosial itu dilihat kalau sudah mengalami perubahan. Jadi kalau belum ada perubahan itu belum disebut mobilitas, itu masih dalam bentuk status sosial saja. Ya, lanjut. Oke, ini ada hubungannya juga. Jadi berkaitan dengan Raini dan Bapak Yana tadi, ada hubungannya dengan ikhtiar dan tawakal. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu diawali dengan niat, diawali dengan doa, kemudian kita berusaha atau ikhtiar, lalu diakhiri dengan tawakal. Tawakal itu berarti kita berserah diri gitu. Jadi gimana kita melihat apa yang sudah kita usahakan, kita tinggal mendoakan kembali usaha itu, melihat bagaimana hasilnya, seperti itu ya. Dan ini salah satu ayat yang berhubungan dengan ikhtiar dan tawakal, yaitu dari surat At-Tolak ayat 2-3. Sekarang kita masuk ke dalam bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ini yang tadi sudah Ibu jelaskan sedikit, ada yang ke bawah ke atas atau ke bawah. Jadi kalau horizontal itu, yang pertama nih ya, horizontal itu adalah perpindahan yang tidak merubah status atau kedudukan seseorang. Jadi misalkan cuma pindah lokasi, misalkan nih Bu Erin guru nih, tadinya Bu Erin dari sekolah A nih, ya kan kerjanya, kemudian Bu Erin ngerasa Bu Erin mau pindah karena mungkin Bu Erin udah pengen nyoba di sekolah lain. Akhirnya Bu Erin pindah sekolah, ngajarnya di sekolah B. Nah, itu berarti mobilitasnya Bu Erin adalah horizontal, mobilitas sosial Bu Erin. Nah, lanjut ya, horizontal seperti itu. Kemudian berikutnya ada vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Jadi di sini bentuk mobilitas sosialnya vertikal itu merubah kedudukan seseorang. Jadi kalau yang tadi sama ya, Bapak Raini kan Mbak Raini sama Bapak Yana ini sama-sama dia vertikal dari bawah ke atas. Jadi kita bisa nyebutnya vertikal ke atas ya, atau dengan kata lain vertikal ke atas. Jadi dari bawah kemudian dia ke atas. Itu merubah kedudukan dari 0 sampai dia akhirnya mencapai kesuksesan. Itu berarti vertikal ke atas. Lanjut, ada bentuk mobilitas sosial antar generasi, yaitu dari lebih dari 2 generasi, berarti dari kakek nenek kita. Satu generasi kan misalnya generasi anak-anaknya nih, kita nih, generasi 2 generasi itu berarti misalkan sama ayah dan ibu kita. Terus generasi ketiga itu berarti membawa serta kakek dan nenek, seperti itu. Nah, itu bisa 3 generasi. Kemudian kalau intragenerasi berarti mobilitasnya itu hanya melibatkan keluarga inti. Jadi ayah, ibu, dan anak-anaknya. Seperti itu. Sekarang kita coba latihan ya. Kita mau mengecek sejauh mana tingkat tingkat pemahamannya.
kalau kita kaitkan dengan gambar. Oke, ini gambar pertama. Jadi ada silsilah keluarga, dan yang pertama itu di puncak paling atas ada kakek dan nenek. Kakeknya itu petani, kemudian punya anak ya. Anaknya itu ada ibunya, terus ternyata ada ibu dan kakaknya. Nah, kakaknya di sini nggak disebutkan pekerjaannya apa, dan ada ibunya ibu rumah tangga, dan menikah sama ayahnya ini, misalkan ya ayahnya si A ya, menikah dengan ayahnya si A yang pekerjaannya adalah pedagang kecil. Tapi ketika ayah dan ibu ini menikah, punya anaknya si A ini punya pekerjaannya itu pengusaha, dia jadi businessman. Nah, berarti kita bisa cek, ini tuh mobilitasnya tuh yang ke atas tuh yang ke bawah. Kita cek ya, kalau ini benar ke atas, dan bisa apa lagi? Mungkin ada dua, di sini bisa ada dua mobilitas. Nah, benar kan? Jadi ada vertikal ke atas dan ada antar generasi. Jadi dari gambar ini kita bisa menyimpulkan ada dua jenis mobilitas, yang ke atas vertikal dan yang antar generasi. Lanjut gambar berikutnya. Nah, di sini ada ayah dan ibu. Ayah dan ibu pekerjaannya tuh petani sama pedagang, ya kan? Kemudian punya anak 3. Anaknya itu ada pegawai, pekerjaannya, yang kedua ada yang manajer, yang ketiga itu anaknya direktur. Jadi kira-kira tuh apa mobilitas sosialnya? Coba kita cek. Vertikal ke atas kah mungkin, atau vertikal ke bawah, atau ada juga tambahannya intragenerasi. Coba kita cek, bener ya, jadi vertikal ke atas dan intragenerasi. Intragenerasi karena dia cuma angkatannya ayah ibu ini sama anak-anaknya. Yang terakhir nih, Bu En kasih gambar terakhir. Ada sama nih, berarti 3 generasi udah ketebak ya, berarti ini antar generasi. Jadi paling pertama itu kakek dan nenek, ada pengusaha dan pedagang pekerjaannya, kemudian punya anak yaitu ayahnya itu punya pekerjaan pedagang, ibunya itu perawat, kemudian punya anaknya itu pekerjaannya satpam. Nah, kira-kira apa nih mobilitas yang terjadi? Mobilitas sosial yang pertama pastikan vertikal ke bawah ya, karena yang tadinya mungkin dari kakek dan nenek sampai ke orang tuanya itu vertikalnya ke atas, misalnya pekerjaannya sudah lumayan bagus gitu, tapi ketika melihat pekerjaan anaknya ternyata derajatnya lebih di bawah orang tuanya, makanya kita sebut itu vertikal ke bawah. Dan tetap ini antar generasi ya, karena dari angkatannya kakek dan nenek. Lanjut. Nah, Bu Erin senang nih kalau udah bagian amati gambar-gambar seperti ini. Kita sambil lihat gambarnya ya. Oke, ini gambar pertama. Gambar pertama ini kira-kira apa? Yang bisa jawab, bisa ceritakan ya di bawah komen ini. Bu Erin akan kasih poin tambahan. Jadi yang bisa jawab dengan tepat, jawab dengan akurat, maksud dari gambar ini akan Bu Erin hadiahkan remedial, free pass remedial. Jadi free pass remedialnya itu bentuknya menganalisis gambar ini ya, menganalisis gambar ini, dan tolong dideskripsikannya jangan sampai cuma satu kata doang, atau dua kata atau tiga kata. Jelaskan dalam kalau kalian bisa jelaskan itu bisa dalam satu paragraf lah kurang lebih gitu ya teman-teman. Tolong kalian jadi di sini ada 3 gambar nantinya nih. Tolong kalian boleh pilih salah satu mau yang mana dan taruh di kolom komentar jawabannya. Oke? Nanti yang jawabannya paling tepat dan yang memang hasilnya bagus, cocok dengan gambar jawabannya, Bu Erin akan berikan hadiah free pass remedial 1 gambar untuk 1 pemenang. Oke, jadi silakan lihat gambarnya. Nah, ini gambar pertama, kemudian gambar kedua, kemudian ada gambar ketiga. Boleh di pause ya kalau seandainya kalian pengen ngecek. Oh, tadi kok kecepatan, ya udah di pause aja. Oke, sudah. Ya, silakan. Good luck ya. Mungkin teman-teman ada yang mau nyoba dapat free pass remedial yang kemarin, biar kalian gak ikutan remet lagi gitu, ngerjain soal lagi ribet gitu kan. Jadi kalian bisa coba jawab pertanyaan yang tadi, analisis gambar. Oke. Sekarang kita lihat dari gambar-gambar tadi itu sebenarnya ada hubungannya dengan faktor penyebab, cara, dan saluran mobilitas sosial. Jadi kenapa bisa ada mobilitas sosial, itu berarti faktor penyebab ya. Pertama ada status sosial. Di sini penyebab pertama ada status sosial. Jadi kalau seandainya status kita di bawah ya, status kita misalkan cuma pengangguran nih,
Nah, kita tuh sebenarnya pengen punya pekerjaan biar bisa dapat uang gitu. Gimana caranya? Ya dia bisa merubah status sosialnya atau bisa punya mobilitas sosial apabila dia akhirnya dia kursus menjahit atau apa seperti itu. Jadi pertama dari status sosial seseorang. Kenapa bisa menyebabkan adanya mobilitas ya karena itu. Kemudian keadaan ekonomi. Nah, ini juga nih kalau kita emang mungkin alhamdulillah ya kalau kondisi-kondisi kita tuh mungkin bisa dalam keadaan yang bisa inilah ya bisa sekolah dengan baik, kemudian bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang enak lah gitu kan. Di luar sana banyak orang yang tidak seberuntung kita gitu. Jadi itu yang menyebabkan juga banyaknya mobilitas sosial dalam masyarakat. Lanjut, ada diskriminasi. Nah, ini juga nih. Jadi kan kalau di dalam masyarakat banyak perbedaan, otomatis ada yang suka membanding-bandingkan dan suka membuat kelas-kelas sosial. Misalkan yang sebelah sini, yang A ini adalah kelas-kelas orang-orang yang pekerjaannya mungkin bagus gitu. Jadi mereka itu yang kaum-kaum menengah ke atas. Nah, yang nanti yang kelas sosialnya menengah ke bawah itu kadang dicemooh atau diejek dan lain-lain. Jadi disitulah karena adanya diskriminasi, adanya rasis terhadap suatu kelas sosial, itu menyebabkan seseorang bangkit dan ingin melakukan mobilitas, ingin melakukan pergerakan sosial gitu, pergerakan status sosial. Lanjut caranya, caranya nih adalah gimana cara kita melakukan mobilitas. Yang pertama ada pernikahan, otomatis ya kalau seandainya misalkan nih ada seorang ibu A ya, ibu A ini menikah dengan bapak A. Jadi ibu A ini tadinya cuma lulusan SMA dan menikahnya sama keturunannya bisnismen. Ya, keturunannya bisnismen yang punya perusahaan 50 di seluruh dunia misalkan. Asik. Itu kayak ini banget fan fiction ya, tapi ya udah ceritanya nih, misalnya nih ya, Bu, ini kan ceritakan contoh gitu. Nah, itu kan berarti bisa meningkatkan atau bisa merubah status sosial seseorang ketika ada pernikahan. Maksudnya paham ya? Jadi kayak gitu. Kemudian kalau yang perubahan standar hidup berarti misalkan kan kita setiap tahunnya itu adalah yang namanya perubahan berbagai macam aspek ya, dari teknologi dan lain-lain. Terutama kayak handphone, yang tadinya handphone mungkin dari BlackBerry terus sekarang ada iPhone, ada Samsung yang secanggih itu kan semua ada perubahan setiap tahunnya. Nah, itu juga merubah standar hidup seseorang. Jadi ketika memang misalkan nih punya handphone iPhone, tadinya punya handphonenya iPhone 5S, tapi karena 5S itu di tahun 2017 udah anggapannya upgrade-annya sudah tidak ada, kita kan jadi pengen beli yang baru lagi, pengen beli yang terupgrade dan lain-lain. Jadi itu perubahan standar hidup contohnya. Lanjut, kalau bergabung organisasi juga bisa merubah mobilitas kita, merubah status sosial kita. Contoh misalkan kamu yang tadinya lulusan SMA dan belum kuliah, kemudian kalian pengen kerja dulu. Nah, kalian kerjanya itu kerja sosial, misalkan kerja di di yayasan apa. Nah, di situ kalian bisa merubah status sosial kalian yang tadinya mungkin memang hanya sekedar pengangguran, hanya sekedar lulusan yang belum punya pekerjaan, tapi kalian mengikuti yayasan atau organisasi itu, kalian bisa mendapatkan sertifikat sehingga bisa setara jenjangnya dengan orang-orang yang punya pendidikan sarjana gitu. Contoh tuh ya, itu adalah caranya. Kemudian yang terakhir itu salurannya. Jadi kalau cara itu gimana kita melakukan mobilitas, tapi kalau saluran itu di mana lokasinya, di mana tempatnya kita menjadikan mobilitas sosial itu berhasil. Yang pertama ada lembaga-lembaga. Ya, mungkin kalian pernah belajar lembaga sosial ini ada di kelas 7. Materi kelas 7, jadi tentang lembaga sosial. Nah, ini gak jauh-jauh beda ya. Jadi kita akan membahas tentang lembaga-lembaga ini, tapi ya intinya kita ingat-ingat lagi aja, waktu itu kita belajar tentang lembaga pendidikan itu seperti apa, lembaga keagamaan seperti apa, lembaga ekonomi dan itu juga seperti apa. Udah ya, berarti udah paham sedikit ya. Lanjut. Nah, ini dia ada dampak positif dan dampak negatif mobilitas sosial. Oke, dari gambar kita bisa lihat ya, kalau gambar yang sebelah kiri ini gambar mengenai pelatihan. Jadi mungkin kalau di daerah-daerah desa yang banyak sawahnya, kan banyak ya petani di sana yang butuh
bukan pembelajaran. Kalau kalian kan belajar, butuh skill baru, butuh keterampilan baru dalam bertani. Nah, mungkin caranya zaman dulu tuh masih yang diterangkan sama ibu-ibu ini, masih yang bentuknya masih diterangkan, masih yang face to face. Nah, sekarang ya kan ada yang digambar sebelah kanan ini bahwa bapak yang sedang melihat laptop. Nah, di sini berarti kan ada perubahan ya. Jadi dari yang kita itu menambah life skill kita, menambah keterampilan kita yang tadinya secara manual gitu. Nah, sekarang udah bisa lebih canggih lagi dengan mengaksesnya dari internet, karena kan banyak hal yang dari internet itu lebih lengkap dan canggih. Semua diakses dengan mudah di internet, seperti itu. Itu dampak positif berarti ya. Jadi bisa dari salah satu mobilitas sosial itu bisa meningkatkan kinerja atau life skill kita lebih baik lagi. Ya, mobilitas sosial itu meningkatkan hal-hal seperti itu. Lanjut, ada juga dampak negatifnya. Nah lo, apa nih dampak negatifnya? Ada gambar konflik, kira-kira ya, ini kayak konflik kayak lagi demonstrasi tapi ricuh ya kan. Nah, ini berarti juga salah satu efek dari mobilitas sosial. Misalkan nih, ya kan, orang yang tadinya dari desa, mungkin belum punya skill apa-apa, lulusan SMP, terus masuk ke wilayah Jakarta mau cari pekerjaan, tapi karena memang skillnya itu tidak mumpuni, tidak mencukupi dengan kriteria pekerjaan di daerah Jakarta, dia akhirnya jadi pengangguran juga tetap di Jakarta. Dan akhirnya ketika ada situasi-situasi seperti ini, dia itu melimpahkan amarahnya, emosinya karena dia masih belum dapat pekerjaan dengan yaitu ketika ada unjuk rasa pemerintahan, dia ikut menyuarakan dengan anarkis gitu, tidak dengan baik-baik, karena kan memang mereka memendam amarah, mungkin seperti itu. Ini kayak Bu Erin jago banget ya, kayak bisa menceritakan seperti fanfiction gitu. Asik, fanfiction fanfiction mulu sih Bu Erin, ya dong. Ya, jadi ini contohnya salah satu efeknya yang negatif tapi ya. Jadi efek negatif dari pergerakan status sosial seorang bisa menjadi seperti ini, adanya konflik. Next, what is it? Oke, ini kita save untuk pertemuan berikutnya ya teman-teman. Jadi intinya, ini Bu Erin simpulkan sedikit aja lah. Jadi pluralitas itu berarti artinya majemuk atau banyak atau beragam. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia itu ternyata plural ya. Jadi benar-benar beragam, dari agama, suku, budaya, mata pencaharian, semua beragam, tidak satu jenis. Terus kemudian masyarakat masyarakat multikultural tuh apa nih? Masyarakat yang mengakui keberagaman. Jadi ketika ada pluralitas itu di Indonesia berlaku, ya memang ada gitu kan. Nah, masyarakat multikultural ini berarti dia benar-benar mengakui, dia itu memahami, dia itu punya toleransi terhadap berbagai macam perbedaan yang ada di dalam masyarakat, baik dari suku, budaya, agama, dan mata pencaharian. Begitu ya teman-teman maksud dari masyarakat multikultural dan pluralitas ini. Nah, ini insya Allah Bu Erin akan lanjutkan lagi lebih dalam minggu depan ya, pertemuan berikutnya, oke? Mungkin sekian dulu pertemuan kali ini, yang tadi intinya kita simpulkan ya. Jadi kita membahas sampai ke mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial itu adalah pergerakan status sosial seseorang ya, dengan cara-cara yang mungkin tadi ada seperti pernikahan, terus caranya juga dia bisa perubahan standar hidup, terus gimana caranya dia berubah melalui saluran apa. Nah, ada pendidikan, ada lembaga ekonomi. Jadi di mana tempat dia itu merubah status sosialnya atau mempunyai mobilitas dengan cara dia itu sekolah, misalkan mau sekolah di mana, sekolah yang sekolah menengah ke atas, terus ntar dilanjut ke jenjang perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah salurannya mobilitas sosial. Jadi banyak yang mobilitas sosial itu dari pergerakan status sosial bisa menyebabkan berbagai macam dampak. Salah satunya juga ada yang bisa menyebabkan konflik kalau memang
itu bisa ke arah negatif, atau bisa juga malah punya hal-hal positif juga banyak terkait dengan ketika status sosial orang berubah, mobilitas sosial terjadi, itu kan berarti ada peningkatan ya, apalagi yang ke arah yang vertikal ke atas, dia itu akan mendapatkan peningkatan lebih baik. Jadi for a better life, bisa meningkatkan kehidupannya menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus. Dari yang 0 bisa jadi sukses misalkan. Nah, itu kan berarti dari yang benar-benar terlihat sebuah mobilitasnya begitu. Oke, sampai sini terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Biar ditutup ya teman-teman. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.